Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua. Salam sehat dan salam happy. Sebetulnya banyak sekali yang bertanya ini dan ini sudah menjadi hal yang umum ya. Kalau sekarang itu banyak yang mengeluh tentang penyakit eh, sa- saraf kejepit. Ya, pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua, tetapi saya akan mengambil jawaban dari dokter terkait dengan saraf kejepit. Nah, saraf kejepit ini banyak yang penyembuhannya atau pengobatannya dengan cara melakukan olahraga renang. Jadi nanti kita akan berbagi renang yang seperti apa yang cocok untuk penderita saraf kejepit. Atau bahkan Anda yang tidak bisa berenang, bagaimana caranya untuk bisa mengobati saraf kejepit di kolam renang. Ikuti video. Jadi ini saya sudah membuka sebuah situs ya, Halo Dokter. Ya ini kita bertanya kepada dokter tentang saraf kejepit itu. Jadi ini saya ambilkan dengan sebuah pertanyaan. Selamat siang dok, saya kemarin sakit di pinggang dan menjalar ke paha sampai kaki. Saat periksa ke dokter umum, beliau menyatakan saya sakit saraf kejepit dan menyarankan untuk terapi berenang. Apakah terapi berenang bisa menyembuhkan saraf kejepit dan berapa hari sekali saya harus berenangnya serta berapa jam waktu sekali terapinya. Jadi ini ada anggota yang bertanya kepada dokter dan ini kita lihat jawaban dokternya. Selamat sore Andika, terima kasih ya sudah bertanya pada Halo Dokter. Saraf terjepit atau dalam medis disebut sebagai hernia nukleus pulposus, ya maaf saya bukan ahli membaca kata-kata Latin seperti ini, adalah suatu kondisi ketika bantalan antar tulang belakang terjepit oleh tulang-tulang belakang yang berada di bawahnya. Berarti ketika bantalan antar tulang belakang terjepit oleh tulang-tulang belakang yang berada di atas dan di bawahnya. Kondisi ini umumnya dapat mengalami perbaikan dengan sendirinya dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Namun selama itu sang penderita tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berat. Obat-obat yang diberikan hanya untuk bertujuan meringankan gejala yang ditimbulkan dan jika keluhan tidak mengalami perbaikan baik dengan menggunakan obat-obatan, maka mungkin saja memerlukan terapi lebih lanjut ke dokter spesialis ortopedi untuk tindakan operatif. Semoga tidak sampai sini. Untuk olahraga berenang sendiri memang merupakan salah satu olahraga yang disarankan untuk dilakukan oleh penderita saraf terjepit dikarenakan olahraga ini termasuk ke dalam olahraga aerobik tetapi dapat membantu meringankan beban pada tulang belakang selama olahraga dilakukan serta dapat memperkuat otot-otot punggung untuk mencegah terjadinya perburukan saraf terjepit tersebut. Olahraga ini tidak bertujuan menyembuhkan untuk penyembuhan ya. Saraf terjepit yang terjadi hanya membantu untuk mengurangi keluhan. Berdasarkan penelitian, ya, melakukan olahraga renang selama 2 kali atau lebih dalam seminggu dapat mengurangi keluhan secara cukup berarti. Wah ini berarti lumayan bagus ya. Namun tidak ada acuan khusus berapa lama Anda disarankan untuk melakukannya. Disarankan saja untuk melakukan olahraga renang semampunya ya. Dan hentikan jika keluhan mulai timbul atau Anda sudah lelah. Jadi kita melakukan semampunya yang ringan yang sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun baik bagi penderita saraf terjepit, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama melakukan olahraga ini agar tidak memperberat atau memicu timbulnya keluhan.
Ini harus diperhatikan ketika kita melakukan terapi saraf kejepit dengan berenang. Yang pertama adalah meminimalisir gerakan pada daerah pinggang. Ini yang pertama ya. Nanti perlu kita lihat gaya apa gitu ya. Pilihlah gaya yang renang yang spine friendly. Spine friendly itu yang familiar dengan tulang belakang ya. Seperti gaya bebas, satu adalah gaya bebas dan yang kedua gaya punggung. Hindari melakukan gaya dada atau gaya kupu-kupu, tapi nanti bisa kita sikapi gaya dada, tetapi yang masih bisa dilakukan ya. Gaya dada masih bisa dilakukan untuk pengobatan saraf kejepit, karena memang ada pendapat lain lagi yang menyarankan bahwa gaya dada pun masih bisa dipergunakan. Yang jelas tidak boleh adalah gaya kupu-kupu. Ya, sekali lagi, gaya kupu-kupu ini tidak familiar, bahkan berbahaya untuk penderita saraf kejepit karena kaitannya itu dengan ini pinggang, punggung mengangkat sampai lengan. Nah, itu yang sangat berbahaya untuk penderita saraf kejepit. Jika Anda merasa kesulitan, disarankan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis rehabilitasi medis untuk membantu Anda membuat program olahraga khusus bagi kondisi Anda. Yang pertama akan kita bahas yaitu ini, renang yang familiar dengan penyakit saraf kejepit. Yang pertama adalah gaya bebas. Akan kita lihat gaya bebas ya. Nah, gaya bebas mana ya, gaya bebas? Oke, gaya bebas dulu. Oke. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air seperti ini. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Ini gambar-gambarnya kita lihat renang gaya gaya bebas. Tadi renang gaya bebas itu bukan gayanya yang bebas, bukan ya. Kalau yang bebas terserah itu namanya bukan gaya bebas, tapi renang bebas. Ya, berbeda ya teman-teman. Kalau gaya bebas itu justru ada aturannya. Tapi kalau renang bebas itu yang nggak ada aturannya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini gambarnya yang ini. Ini jadi badan telungkup ya, menghadap ke dasar kolam, menghadap ke bawah ke dasar kolam. Kemudian tangan mengayuh ke bawah. Setelah itu diangkat, kemudian tangan diayunkan ke depan lurus. Nah, ini seperti ini. Nah, ini gaya bebas seperti ini. Nah, di sini badan tetap seperti ini, jadi tidak bergelombang ataupun kepala tidak nongol-nongol. Nah, ini untuk gaya bebas yang betul ini ya teman-teman ya. Jadi ketika laju begini dan mau ambil nafas, maka kepala itu tidak didongakkan, tetapi hanya diputar sedikit. Jadi ini tulang yang sini, leher sampai belakang, posisinya tidak mendongak seperti itu. Lah ini seperti ini ya. Ini seperti ini, jadi kepalanya tidak mendongak. Kepalanya hanya diputar sedikit sehingga tidak berisiko untuk penderita saraf kejepit. Itu yang pertama, gaya bebas. Di gambar ini seperti ini bukan ya, ini teman-teman ya. Ini karena ini ada gambar seperti ini juga bukan ya. Bukan ya. Nah, gambarnya gaya bebas yang ini seperti ini teman-teman. Ini gaya bebas. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah gaya punggung teman-teman. Gaya punggung. Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air, kemudian gerak wajah kita menghadap ke atas, gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas ya, gitu kayak baling-baling itu ya. Tetapi dengan posisi tubuh telentang di permukaan air, kedua belah telapak tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh, seperti itu, dan gambar-gambarnya seperti ini.
Nah ini, telentang menghadap ke atas ya, kemudian kaki sama dengan gaya bebas kayuhannya, tangan pun sama, hanya terbalik ya, kita posisinya telentang. Kalau gaya bebas itu tengkurap itu menghadap ke bawah, kalau ini menghadap ke atas. Dan ini juga kalau kita renangnya betul, maka ya, daerah kepala sampai bawah itu posisinya lurus seperti ini ya, dari tidak tengok tengok kanan maupun tengok kiri. Bahkan ketika tangan diayun begini, maka kepalanya juga tetap tetap ajak. Seperti itulah. Ini yang disarankan ya, disarankan recommended buat untuk mereka para penderita saraf kejepit. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau tidak bisa berenang? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kan tidak semua orang bisa berenang, apalagi yang di sini disarankan gaya bebas dan gaya punggung. Tidak semuanya orang bisa, ya. Yang secara umum mudah dipelajari itu justru gaya dada, tapi yang disarankan gaya bebas. Saya ini butuh waktu lama. Kalau sudah kena saraf seperti itu dan belajar ini, ini luar biasa, sangat berat teman-teman. Nah, kalau tidak bisa berenang gaya bebas maupun gaya punggung, nah sebetulnya masih bisa renang gaya dada. Ya, sekali lagi masih bisa renang gaya dada, tapi ini sebetulnya alternatif setelah gaya punggung dan gaya bebas tidak bisa. Hanya saja untuk renang gaya dada bagi penderita saraf kejepit ini disarankan renangnya itu yang satu harus dengan renang yang santai. Kemudian yang kedua karena satu ini di gaya dada ada saat kepala harus mendongak ke atas, maka sangat disarankan untuk renang gaya dada memakai pipa ya, memakai pipa untuk bernafas. Ya, ini menambah sulit juga ya karena harus berlatih, tapi masih bisa dilaksanakan kalau teman-teman hanya menguasai gaya dada. Ya, dengan gaya dada bisa dilakukan, yang pertama adalah dengan menahan nafas, ya, dengan menahan nafas sejauh mungkin, sebanyak mungkin nafasnya ditahan sehingga tanpa mengambil nafas. Itu yang pertama untuk gaya dada. Yang kedua adalah dengan memakai pipa untuk membantu pernafasan. Jadi ketika gaya dada, teman-teman tidak perlu mengambil nafas mendongakkan kepala. Tadi tetap kepalanya telungkup dan sambil berenang seperti itu. Ini untuk gaya dada yang masih bisa dipakai. Tetapi kalau memang betul-betul tidak bisa, maka kita masih punya alternatif, yaitu dengan water jogging. Ya, kita lihat water jogging, teman-teman. Nah, water jogging seperti ini, yaitu seperti orang berjalan atau berlari. Nah, dalam water jogging itu yang disarankan, yang pertama adalah pada kolam yang dangkal, tapi tidak dangkal sekali ya, ya kira-kira sepinggang lah gitu ya, sepinggang atau lebih ke atas sedikit itu. Jadi bisa melakukan water jogging di situ. Nah, water jogging ini bisa dilakukan dengan betul-betul jalan gitu, jalan di area situ. Nah ini contohnya yang ya seperti ini. Jadi tetap berada di kakinya sampai di dasar kolam. Jalan, kemudian seperti berlari gitu ya. Kakinya tetap berada di dasar kolam. Nah, seperti ini. Ini water jogging. Nah, kemudian kalau tidak mendapati kolam yang dangkal, maka teman-teman bisa mempergunakan alat seperti ini. Alat untuk membantu ini water jogging belt ya, seperti ini. Dipasang di pinggang seperti ini. Jadi teman-teman bisa seperti seperti berjalan atau berlari di kolam yang dalam. Seperti itu. Tetapi ingat-ingat
sebaiknya teman-teman melakukan kegiatan ini semua disertai atau ditemani orang lain, apalagi ditemani dengan orang yang paham dengan kegiatan ketika di kolam renang yang suatu saat mungkin bisa menolong teman-teman semua. Terima kasih, itu aja berbaginya kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam happy.